Assalamualaikum, balik lagi di channel Bunda Valiana. Apa kabarnya saudara online Bunda dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, lancarkan segala jalan urusannya, dan jangan lupa bersyukur untuk apa yang kita punya hari ini, dan jangan lupa bahagia. Oke, senang sekali bisa share lagi kegiatan dan sapa-sapa teman-teman semua. Untuk hari ini Bunda mau masak ikan cirik teman-teman, ikan cirik ya. Nah, ini Bunda nggak tahu bahasa umumnya, kalau bahasa Indonesianya bahasa apa, tapi di daerah Bunda ini disebut ikan ciri teman-teman. Nah, buat teman-teman yang tahu untuk nama jenis ikan ini ikan apa, yuk boleh share di kolom komentar ya teman-teman. Nah, ini Bunda mau masak asam pedas. Nah, ini ikannya udah Bunda bersihin teman-teman, udah bersih ya. Ini mau langsung Bunda marinasi dengan garam dan jeruk nipis ya. Nah, ini untuk jeruk nipisnya teman-teman Bunda pakai separuh aja, karena ini jeruk nipisnya airnya banyak, ukurannya yang besar kayak gitu ya teman-teman. Ini Bunda aduk sampai jeruk nipis dan garamnya benar-benar tercampur ke ikannya ya teman-teman. Ini setelah kita aduk-aduk sampai benar-benar rata, kemudian ini Bunda sisihkan dulu ya. Nah, lanjut, ini Bunda punya 3 buah belimbing ulu segar, Bunda potong-potong seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini juga Bunda peras airnya nggak Bunda pakai ya, Bunda peras dan airnya kita buang. Seperti ini hasilnya teman-teman. Kemudian ini kita sisihkan aja dulu ya, sambil kita prepare untuk bumbu halusnya. Nah, ini untuk bumbu halusnya simple aja, cuman 4 macam aja teman-teman. Ada bawang merah 7 siung ya, 1 buah cabai keriting, 9 buah cabai rawit hijau, dan 13 buah asam sunti. Kemudian nanti juga Bunda tambahkan kunyit bubuk ya. Nah, seperti biasa teman-teman, Bunda selalu menambahkan kunyit bubuk itu setelah bumbu semuanya Bunda masukkan ke blender. Terakhirnya Bunda masukkan kunyit ya, seperti ini. Dan untuk kunyitnya itu kira-kira aja teman-teman 1 sendok teh ya. Nah, ini kita blender halus seperti ini teman-teman. Kalau sudah, langsung aja ini Bunda masukkan bumbunya ke dalam wajan ya. Dan ini enggak Bunda tumis ya teman-teman. Untuk asam pedas atau asam keung khas Aceh teman-teman, enggak ditumis ya. Ini ikannya Bunda pakai setengah aja teman-teman untuk ke dalam kuahnya, dan setengahnya lagi mau Bunda goreng crispy kayak gitu ya nanti teman-teman. Di sini juga Bunda tambahkan air garam dan jeruk nipis biar tambah seger ya. Nah, lanjut lagi Bunda masukkan untuk belimbing uluhnya tadi teman-teman. Kemudian juga Bunda masukkan air ya. Untuk airnya Bunda masukkan dulu ke blender supaya sisa-sisa bumbu yang ada di blender nggak kebuang kayak gitu teman-teman ya. Sayang jangan ada yang kebuang ya. Dan untuk airnya, takaran airnya sesuaikan dengan jumlah ikan dan kebutuhan kita sendiri ya. Sesuaikan juga dengan jumlah bumbunya. Jangan sampai terlalu encer sekali dan juga jangan sampai terlalu kental. Nah, biasanya kalau kuah asam keung itu khas Aceh teman-teman, nggak terlalu kental ya, nggak sama seperti kuah tecerah atau kuah tumis ya. Nah, ini teman-teman kuahnya udah siap kita masak. Ini kuahnya kita masak sampai airnya mendidih dan ikannya matang ya teman-teman. Nanti kuahnya juga akan sedikit menyusut ya. Nah, lanjut lagi di tungku sebelahnya teman-teman. Ini Bunda siapin wajan ya, dan Bunda isi minyak sambil kita tunggu kuahnya masak ya teman-teman biar cepet. Ini mau langsung Bunda goreng ikan. Nah, untuk ikannya sendiri ini kita goreng sampai benar-benar kering teman-teman, karena ini ikannya kecil, dagingnya pun tipis ya.
Jadi supaya mudah saat kita makan nanti, kita harus goreng dia sampai benar-benar kering ya, supaya nanti tulang-tulang yang ada pada ikannya bisa langsung kita makan aja. Nah, sambil kita tunggu ikannya pun matang, itu kita juga aduk-aduk untuk kuahnya teman-teman. Dan jangan lupa ya, untuk kuahnya kita icip rasa. Kalau ada yang kurang boleh kita tambah ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang biasanya pakai micin nih atau pakai kaldu-kalduan, boleh nih tambahin micin ya. Nah, biasanya kalau di daerah Bunda memang ada juga ya yang menambahkan micin, tapi biasanya Bunda nggak pernah tambah. Ini hanya Bunda tambahkan garam ya. Menurut Bunda ini kurang garam tadi, nggak terlalu banyak saat Bunda marinasi garamnya dengan ikan, makanya ini Bunda tambahkan lagi garam. Nah, ini rasanya udah pas teman-teman, gurih kayak gitu ya, asam seger, enak pokoknya mantul. Oke, lanjut. Ini kuahnya udah matang. Bunda matikan api dan Bunda biarkan aja dulu ya di sini biar sedikit dingin. Bunda mau langsung ke ikannya teman-teman. Nah, ikannya udah bisa kita balik. Tadi Bunda pakai penjepit ikannya yang sedikit pendek, takut minyaknya kejiprat ke tangan. Bunda ganti yang sedikit panjang teman-teman. Nah, ini kita goreng ikannya sampai benar-benar kering ya teman-teman. Nah, sambil kita tunggu ikannya matang, Bunda mau sapa-sapa teman-teman, mau berterima kasih sih, intinya ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu setia nonton video Bunda, like dan komennya teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel Bunda, mari berteman teman-teman. Jangan lupa bantu Bunda mengembangkan channel Bunda ya, dengan cara like, subscribe, dan komen juga di kolom komentar ya, dengan komen yang positif. Dan buat teman-teman yang suka dengan video Bunda, boleh dong di-share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Oke, lanjut lagi ke videonya teman-teman. Nah, ini step pertama goreng ikan sudah selesai. Ini Bunda goreng untuk sisa ikannya teman-teman. Kita goreng sama seperti tadi ya, sampai benar-benar kering seperti ini. Kemudian ini kita sisihkan teman-teman. Kuahnya udah masak, sesimpel ini aja teman-teman masaknya. Ini Bunda masaknya untuk makan malam ya. Dan ini cuman dua menu ini aja, ikan goreng dan kuah asam keung atau kuah asam pedas teman-teman. Bunda mau langsung tuangkan kuah asamnya ya teman-teman ke dalam mangkok saji biar mudah saat nanti kita sajikan ke Pak suami tercinta teman-teman. Nah, ini Bunda tuangkan langsung seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia kuahnya, seger dan gurih banget teman-teman. Dan untuk tingkat kepedasan kuahnya boleh disesuaikan dengan selera ya. Buat teman-teman yang pencinta pedas sekali boleh tambahkan cabai rawitnya yang banyak ya. Seperti ini teman-teman, tuh lihat ikannya enak banget. Nah, hanya sekian aja teman-teman videonya. Semoga videonya bermanfaat. Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.